Shalom, senang bisa berjumpa Ibu Bapak pada kesempatan kali ini. Saya Ishak Abimanyu dari GKI Temanggung. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungi firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Kau telah kumpulkan kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau berfirman, buka hati kami, pikiran kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapak yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai investasi di dalam kerajaan Allah. Kalau kita dengar kata investasi, otomatis kita akan berpikir keuntungan atau timbal balik yang akan kita dapatkan dari modal atau uang yang kita tanam. Dari zaman dulu investasi sudah ada Ibu Bapak. Bahkan investasi bodong pun udah kita temui dari zaman dulu. Kalau zaman dulu mungkin biasanya arisan bodong ya Ibu Bapak. Ibu Bapak udah bayar 5 bulan, 10 bulan, tiba-tiba bandar arisannya menghilang bawa dana. Kalau sekarang ini lebih canggih lagi. Ada yang penipuan menggunakan robot, ada yang MLM, skema Ponzi, dan lain-lain. Kita sebutnya investasi bodong. Tapi bagaimana dengan investasi di kerajaan Bapa, di kerajaan Allah Ibu Bapak? Kita akan mendalaminya pada kesempatan hari ini. Kita melihat bagaimana ada seorang tuan memberikan talenta kepada hamba-hambanya. Talenta dalam hal ini berarti adalah uang. Menurut beberapa ahli biblis, 1 talenta itu merupakan jumlah yang sangat besar. Ada yang bilang itu upah selama 3 tahun, ada yang bilang upah selama 15 tahun, ada yang bilang justru itu upahnya seumur hidupnya pun tidak bisa mencapai 1 talenta itu. Tapi yang pasti kita bisa lihat bahwa uang yang diberikan kepada para hamba itu berjumlah sangat besar. Kita biasanya melihat perumpamaan ini sebagai pengingat kita untuk menggunakan talenta yang sudah Tuhan percayakan. Entah harta kita, kemampuan kita bernyanyi, kemampuan kita melayani, pekerjaan kita. Akan tetapi Ibu Bapak yang terkasih di dalam Tuhan, perumpamaan itu memiliki nilai yang lebih dalam dari itu. Perumpamaan ini mengenai trust atau kepercayaan. Bagaimana sang tuan mempercayai hambanya dan hambanya mempercayai tuannya. Kita melihat bagaimana sang tuan ini begitu mempercayai hambanya. Dia memberikan uang yang begitu banyak. Dia juga tidak memberikan instruksi apa yang harus dilakukan. Dia memberikan. Ini menunjukkan bahwa ia mempercayai ketiga hamba itu. Sama seperti ketika kita mempercayai saudara kita, dia mau menginap di rumah, atau mungkin meminjam uang, atau menggunakan barang kita, kita percaya bahwa mereka akan memperlakukannya dengan baik. Dan inilah kepercayaan sang tuan kepada para hamba. 2 hamba yang pertama tadi, yang memiliki 2 talenta dan 5 talenta, menyadari, wah, ini adalah kepercayaan yang begitu besar. Tuanku itu begitu mempercayai aku, mengasihi aku, memberikan aku kepercayaan yang begitu besar. Sehingga mereka ingin membalas kepercayaan tuannya itu. Mereka memiliki pandangan bahwa tuannya adalah tuan yang berbaik hati, bermurah hati, yang memberikan begitu banyak kepada mereka. Sehingga mereka mengerjakan dengan sekuat tenaga, sehingga 2 talenta mendapatkan keuntungan 2, 5 menjadi 10. Di sini kita melihat, meskipun mereka percaya kepada tuannya, mereka mengambil risiko Ibu Bapak. Kita bayangkan bagaimana kalau 2 talenta yang mereka olah itu, mereka kelola itu, hilang 1 talenta. Atau yang dari 5 itu, hilang 3 talenta. Mereka tidak dapat mengganti rugi itu. Tetapi mereka percaya bahwa tuannya akan tetap menerima mereka. Berbeda dengan hamba yang memiliki 1 talenta. Ia ketakutan Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan. Meskipun hal yang ia lakukan mengubur talentanya itu tidak salah dalam kebudayaan Yahudi. 1 talenta jumlah yang begitu besar, dia tidak berani mengambil resiko itu. Dia nggak percaya juga tuannya bakal mengampuni kesalahannya kalau dia menghilangkan talenta itu.
Sehingga apa yang dia pilih? Dia menguburkannya. Hal itu hal yang wajar, Ibu Bapak. Jadi kalau misalkan ada yang mencuri 1 talenta itu yang sudah dikubur, hamba itu tidak akan diminta pertanggungjawaban. Makanya itu adalah hal yang paling masuk akal yang akan dilakukan oleh orang-orang pada zaman itu. Tapi pada sisi lain, kita melihat bahwa hamba dengan 1 talenta ini menggambarkan tuannya sebagai orang yang keji, yang mengambil yang bukan miliknya, yang menekan para hambanya. Kita melihat 2 pandangan yang berbeda. Hamba dengan 1 talenta ini tidak percaya, atau justru yang memiliki kepercayaan bahwa tuannya adalah Tuhan yang jahat. Berbeda dengan 2 hamba yang lainnya. Kisah singkat ini antara tuan dan hamba membalikan standar yang kita kenal di dalam dunia, Ibu Bapak. Kisah ini menunjukkan bahwa hal terburuk yang bisa terjadi kepada kita bukanlah kegagalan kita dalam mengelola talenta. Kita kehilangan talenta kita terjatuh. Bukan hal itu, bukan kegagalan-kegagalan itu. Tetapi ketika kita memiliki gambaran bahwa Tuhan yang begitu baik, yang sudah memberikan segala-galanya, memberikan keselamatan kepada kita, memberikan kehidupan, kita anggap adalah sebagai Tuhan yang keji, sebagai Tuhan yang jahat. Itulah hal yang terburuk bisa terjadi kepada kita. Dan Alkitab, khususnya dalam Injil, menggambarkan kelompok-kelompok orang yang seperti itu. Kita melihat bagaimana sang anak sulung menolak kehadiran anak bungsu yang mau pulang kembali. Kita lihat juga dalam satu perumpamaan, sekelompok pekerja yang sudah bekerja seharian penuh, mereka protes ketika ada orang yang datang terlambat dan dibayar penuh juga oleh tuannya. Demikian juga orang Farisi. Mereka mencoba mendekati Tuhan dengan perbuatan-perbuatan baik mereka, tanpa berpegang pada anugerah Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang hidup dalam ketakutan. Orang-orang yang hidup menggambarkan Tuhan adalah Tuhan yang keji, dan orang-orang yang gagal, anak bungsu yang gagal, para pekerja yang datang terlambat, orang-orang di luar Farisi yang tidak menuruti hukum Taurat, itu adalah orang-orang yang gagal dan layak dilempar dan dicabik-cabik oleh serigala. Dan inilah yang berbeda, Ibu Bapak. Kalau kita lihat hidupan kita, Tuhan juga sudah memberikan begitu banyak talenta-talenta yang begitu berharga kepada kita. Kehidupan kita, diri kita, keselamatan kita, keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, orang tua, mertua, kakak, adik, juga pekerjaan kita, studi kita, rekan-rekan pelayanan kita, kemampuan kita mungkin menyanyi, mengedit video, atau juga bisnis kita. Ada begitu banyak hal baik yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita lihat tadi investasi di dalam kerajaan Allah, mungkin kalau dia melihat investasi, bagaimana kita mengembangkan talenta yang Tuhan berikan tadi menjadi hasil sebanyak-banyaknya, menjadi jumlah yang lebih besar yang kita bisa bagikan kepada orang-orang. Tetapi justru dalam kabar baik yang dibawa Yesus, kesuksesan itu bukan berarti menggandakan. Kesuksesan itu ketika kita mau mengambil resiko mengembangkan talenta kita. Kita tahu mungkin kita akan jatuh, kita tahu mungkin kita akan gagal, tapi kita tahu Tuhan mengundang kita. Kita mengambil resiko, disitulah kesuksesan kita. Dan rasa aman itu muncul bukan karena kita tahu talenta kita dan kita pasti berhasil, tapi keamanan itu muncul karena kita tahu Tuhanlah yang menyertai kita. Tuhanlah yang mengaruniakan keamanan itu. Jadi sama seperti Tuhan yang sudah lebih dahulu mempercayai diri kita, mengaruniakan hal-hal baik kepada kita. Sama seperti Tuhan yang lebih dahulu mengambil resiko, mengirimkan anak yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Kita juga dipanggil untuk mengambil resiko itu, Ibu Bapak yang terkasih di dalam Tuhan. Sama seperti Musa yang mengambil resiko untuk memimpin Israel keluar dari Mesir, Abraham yang meninggalkan rumahnya, para murid Yesus yang meninggalkan pekerjaannya. Kita juga mungkin tahu apa resiko yang harus kita ambil dalam mengembangkan talenta kita, hubungan kita dengan keluarga kita, pekerjaan kita, studi kita, pelayanan kita di gereja. Kita masing-masing yang tahu
apa yang Tuhan panggil untuk kita lakukan. Dan kita juga tahu resiko yang akan diambil. Pada kesempatan pagi hari ini kita diingatkan kembali bahwa kegagalan kita bukanlah ketika kita jatuh atau kita tidak berhasil mengembangkan talenta kita. Tapi ketika kita tidak berani mengambil resiko itu untuk mengembangkan talenta itu. Ketika kita berdiam diri dan kita hanya menguburkannya saja. Tambah lagi ketika kita melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang keji. Ketika kita tidak melakukan itu. Karena ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan, pertanyaan yang paling penting dalam kehidupan ini bukan seberapa banyak yang kau hasilkan dalam kehidupanmu, seberapa besar talentamu, seberapa banyak hartamu, tapi kita akan ditanyakan, sudahkah engkau taat? Sudahkah engkau percaya? Sudahkah engkau mendengarkan panggilannya dan menjawab panggilannya? Kiranya kita dikuatkan, kita dimampukan untuk dapat mengambil resiko-resiko itu dalam mengembangkan talenta kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saat teduh untuk kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang begitu baik, kami mengucap syukur karena pada kesempatan ini Kau mengingatkan kami bahwa kami manusia-manusia berdosa mungkin jatuh, mungkin gagal, mungkin tidak melakukan hal-hal yang sesuai kami harapkan. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami, siap menopang kami, menangkap kami ketika kami jatuh. Bantu kami ya Tuhan untuk menyadari hal itu. Bantu kami untuk merasakan kasih-Mu. Bantu kami untuk berani mengambil resiko-resiko untuk melayani-Mu lebih lagi ya Tuhan. Untuk mengembangkan begitu banyak berkat yang Engkau telah berikan kepada kami. Sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang menjawab panggilan-Mu. Menjadi anak-anak-Mu yang patuh dan taat kepadamu. Yang benar-benar mengenal Engkau. Yang mengenal Engkau bahwa adalah Allah yang penuh kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami sepanjang hari ini. Hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Ibu Bapak yang terkasih di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan dan menyertai kita selalu. Amin.